Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan analisis dan rancangan solusi isu sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Birokrasi dan Governansi Publik kelas A. Sebelumnya, nama saya Sofi Armira Hadi dengan nomor induk mahasiswa 11120000019. Isu yang saya bahas dalam kesempatan ini mengenai penolakan terhadap rancangan undang-undang untuk pembentukan provinsi baru di Papua. Sejak tahun 2003, Pulau Papua dibagi menjadi dua provinsi dengan bagian timur tetap memakai nama Papua, sedangkan bagian baratnya memakai nama Papua Barat. Pada rapat pleno oleh Badan Legislasi DPR RI di tanggal 4 April 2022, membahas rancangan Undang-Undang Provinsi Papua Barat Daya yang mana akan digunakan sebagai dasar hukum pembentukan provinsi baru. Rencananya Papua akan dibagi menjadi 7 provinsi dengan 2 provinsi yang telah ada serta ditambahkan dengan 5 provinsi pemekaran. Tentunya, pemerintah memiliki alasan sendiri dengan mengambil tindakan penyusunan rancangan undang-undang ini. Yang pertama, terkait pelayanan masyarakat Papua. Dengan melihat kondisi geografis wilayah Papua, masih banyaknya wilayah terpencil yang sulit diakses. Hal ini berakibat pada penerimaan pelayanan umum pada masyarakat menjadi sangat minim. Kemudian, alasan kedua adalah sebagai tujuan tercapainya pemerataan pembangunan. Saat ini, wilayah Papua dibagi menjadi 2 provinsi. Luasnya wilayah provinsi ini menjadi kesulitan sendiri dalam pemerataan pembangunan, baik itu dari segi ekonomi, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan sebagainya. Namun, penyusunan rancangan undang-undang ini mendapat penolakan dari masyarakat, khususnya masyarakat Papua sendiri. Terjadi banyak aksi unjuk rasa di berbagai kota di Papua. Begitupun dengan wilayah lain juga melakukan aksi demonstrasi pada bulan April seperti Kupang, NTT, Ambon, Surabaya, Malang, Semarang, dan Yogyakarta. Masyarakat menyampaikan berbagai keberatannya atas penyusunan rancangan undang-undang ini. Terdapat beberapa pesan mendasar yang menjadi alasan masyarakat melakukan penolakan. Yang pertama, mahasiswa menilai bahwa pemekaran yang akan dilakukan tidak dapat menyediakan lapangan pekerjaan bagi orang asli Papua. Kedua, masyarakat menilai bahwa pemekaran ini hanya sebagai sebuah kedok dalam melakukan eksploitasi sumber daya alam yang ada di tanah Papua. Kemudian yang ketiga, masyarakat mempertanyakan kepentingan apa dan siapa yang menjadi alasan dilakukannya pemekaran. Kurangnya kejelasan terhadap rencana pemekaran ini semakin membuat masyarakat ragu. Kemudian, pada kesempatan kali ini, saya juga akan menyampaikan serangkaian kerangka solusi dan rancangan pemecahan masalah terkait isu ini. Hubungan masalah dengan konsep public governance yang merupakan sistem atau aturan perilaku terkait dengan pengelolaan wewenang oleh para penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab dan akuntabel, di mana pada dasarnya mengatur pola hubungan antara penyelenggara negara dan masyarakat, antara penyelenggara negara dan lembaga negara, serta antar lembaga negara. Berdasarkan konsep tersebut, pemerintah sebagai penyelenggara memiliki tugas untuk mengatur pola-pola hubungan yang ada baik dengan masyarakat maupun antar lembaga pemerintahan. Namun, berdasarkan pendapat saya, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Papua belum melaksanakan tugas ini dengan baik, hingga menimbulkan rasa curiga dari masyarakat terkait rancangan undang-undang tersebut. Pemerintah belum banyak melibatkan masyarakat daerah Papua sebagai bagian dari stakeholder yang juga memiliki hak dalam proses pelaksanaan kebijakan yang sedang dirancang. Sebagai masyarakat Papua, mereka patut mendapatkan gambaran mengenai rancangan undang-undang tersebut, yang mana mereka juga memiliki tugas dan hak sebagai pengawas.
Tidak mengherankan bahwa masyarakat Papua akan berspekulasi buruk apabila pemerintah masih belum mau terbuka. Terdapat kaitan antara peran masing-masing anggota dengan isu ini. Anggota DPR sebagai bagian dari pemerintah berperan sebagai pemilik kewenangan dalam merancang undang-undang serta memiliki tugas dalam melakukan sosialisasi terkait rancangan undang-undang terhadap masyarakat. Hubungan dengan masalah ini adalah pada kaitan kurangnya sosialisasi rancangan undang-undang pada masyarakat Papua, sehingga menimbulkan banyaknya demo penolakan yang terjadi akibat rasa curiga masyarakat mengenai tujuan dari rancangan undang-undang tersebut. Kemudian masyarakat Indonesia berperan sebagai pengawas pemerintah dalam menjalankan setiap kewenangan dan tugasnya. Hubungan dengan masalah ini adalah masyarakat melaksanakan tugas mengawasi kewenangan pemerintah dengan baik melalui penyampaian pesan penolakan terkait rancangan undang-undang pembentukan provinsi baru di Papua. Terakhir yang akan saya sampaikan adalah solusi berdasarkan konsep public governance. Solusi yang dapat dilakukan dengan konsep public governance adalah dengan melakukan optimalisasi dalam mengikutsertakan peran partisipasi masyarakat dalam setiap perencanaan pembangunan di era globalisasi seperti saat ini. Dalam perancangan kebijakan, keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan, karena masyarakat secara objektif mengetahui dengan baik kebutuhan yang mereka perlukan. Setiap kebijakan yang diambil pemerintah tentunya harus menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengetahui kebutuhan yang diperlukan masyarakatnya, pemerintah juga dapat dengan mudah melaksanakan kewenangannya untuk melakukan perencanaan kebijakan, sehingga menciptakan suatu perencanaan yang efektif serta efisien. Sosialisasi program pada masyarakat juga sangat perlu dilakukan pemerintah. Hal ini bertujuan mengurangi rasa curiga terhadap suatu program yang akan dijalankan. Dengan mendapatkan rasa simpati masyarakat, suatu perencanaan kebijakan dapat terlaksana tanpa perlu adanya selisih antara berbagai pihak, karena telah memahami bagaimana suatu tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai isu penolakan terhadap rancangan undang-undang untuk pembentukan provinsi baru di Papua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.